Amerika Serikat dan Iran memulai perundingan perdamaian yang dimediasi Pakistan. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance tiba di Pangkalan Udara Nurhan, Rawalpindi, Pakistan Sabtu waktu setempat. Delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga masuk dalam rombongan negosiasi Iran. Perundingan Amerika Serikat Iran digelar di Hotel Serena di kota Islamabad. Pentingnya perundingan dua negara tersebut membuat Pakistan memperketat pengamanan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai tuan rumah menyebut perundingan kedua negara menjadi penentu perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. कठिन मरहला वो देर पा जंग बंदी का है, वो मुज़ाकरात के जरिए उलझे हुए मसाइल को हल करने का है। और ये मरहला जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेक और ब्रेक के मतवाजी है। Duta Besar Iran untuk Indonesia bilang Iran akan mengajukan gencatan senjata dan penghentian perang tidak hanya mencakup Iran, tapi juga wilayah Timur Tengah lainnya dalam perundingan di Islamabad, Pakistan. Duta Besar Iran untuk Indonesia juga mengklaim perundingan dilakukan setelah kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. به کرات آتش بس رو نقض کرده، اما ما برای نشان دادن حسن وارد مذاکرات شدیم. قطعاً یکی از شرایط ما اینه که آتش بس و صلح در منطقه باید فراگیر باشد و تمامی منطقه را در بر بگیرد. به هیچ عنوان صلحی که فقط شامل ایران باشد و کشورهای دیگر منطقه را درگیر جنگ بکنه از نظر ما قابل پذیرفتن نیست. Sebelum perundingan dimulai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah mengalahkan Iran secara militer. We're going to open up the Gulf with or without them. Open up automatically. The answer is yes, but the Strait will open up. If we just left, the Strait's going to, otherwise they make no money. So the Strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the Strait anyway. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad diharapkan menjadi langkah krusial menuju perdamaian dan stabilitas kawasan meski berbagai tantangan masih membayangi proses negosiasi. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Briamana Tenaya, saudara. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran direcoki oleh Israel yang terus menggempur sekutu Iran Hizbullah di Lebanon. Merasa dirugikan, pemerintah Lebanon menuntut gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran juga berlaku bagi Lebanon. Di tengah gencatan senjata dan proses perundingan damai Iran dan Amerika Serikat, gempuran Israel terhadap sekutu Iran Hizbullah di Lebanon terus berlanjut. Israel terus membombardir Lebanon lewat serangan udara hingga meruntuhkan gedung dan memicu kebakaran besar. Hizbullah pun membalas menyerang kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Melihat negaranya terus digempur Israel dan warganya jadi korban, pemerintah Lebanon menuntut gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran juga berlaku bagi Lebanon. وكلنا كنا نتطلع إلى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها دولة الرئيس وأنا مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات والضغط في اتجاه أن يكون لبنان جزءا من اتفاق وقف النار كي ننطلق في المفاوضات. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut tak akan ada kata gencatan senjata di Lebanon. Netanyahu memastikan akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Namun Israel membuka ruang negosiasi dengan syarat senjata militan kelompok Hizbullah dilucuti.
אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. Guru Besar Hukum Internasional UGM Heribertus Jakatriana menilai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Israel yang rapuh dapat terpengaruh eskalasi serangan antara Israel dan Hizbullah. Ia menyebut keberhasilan gencatan senjata dapat dicapai jika AS Iran dan juga sekutu mereka dapat menahan diri. Dasar hukum dari gencatan senjata ini sebenarnya rapuh sekali karena faktual di lapangan itu sangat ditentukan oleh kepatuhan dari para pihak yang bertikai. Dalam hal ini negara dengan negara dan proksinya. Nah, buntutnya yaitu proksi negara-negara ini, inilah yang nanti juga akan sangat menentukan keberhasilan dari ceasefire yang akan dilakukan dan memulai agreement yang dilaksanakan di Pakistan. Israel menyerang Lebanon tak lama usai pengumuman gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Meski Iran memberi syarat tak lagi ada agresi termasuk ke Lebanon, namun Israel tak mengindahkan. Pemerintah Iran menyebut pembicaraan antara Amerika Serikat dan juga Iran berakhir untuk sementara di hari ini. Lalu apa saja yang kemungkinan sudah bisa disepakati oleh kedua belah pihak? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber saudara. Ada Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi, dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat pagi Prof. Muradi, Mas Faisal. Selamat pagi Mas Bremana, selamat pagi Pak Bang Faisal, selamat pagi. Baik, saya ke Prof. Muradi dulu. Prof, ini kata pemerintah Iran sih sudah berakhir untuk sementara antara kedua belah pihak pembicaraan hari ini dan juga beberapa hari sebelumnya. Tapi kalau kita melihat, mungkinkah apakah sudah ada titik-titik kesepakatan kecil mungkin yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak paling tidak dalam pembicaraan kali ini? Ya, saya kira kuncinya bukan poin-poin yang disampaikan selama 2 hari kemarin ya, dari tanggal 10, tanggal 11, dan hari ini misalnya gitu ya. Mungkin hari ini juga dibahas juga. Tapi lebih pada soal apakah kemudian proxy war-nya itu tetap bisa dikendalikan atau enggak. Hari ini saya kira Israel dalam hal ini mungkin saya kira dia cerdas ya. Dia tidak serang Iran, tapi dia serang kemudian proxy Iran. Katakanlah di Lebanon dan seterusnya begitu. Jadi kalaupun itu kemudian dilakukan, saya kira proses perundingannya akan berbatas pada antara US dengan Iran tanpa melibatkan negara-negara sekutu mereka, katakanlah Israel dan juga proxy Iran di Lebanon dan juga di Yaman. Artinya buat saya sebenarnya bukan tanggung jawab ya. Ini menjadi bagian yang harus disampaikan juga oleh Iran, dan saya kira Iran sudah menegaskan itu bahwa penghentian serangan terhadap proksi-proksi yang ada di Iran yang ada di perbatasan Israel itu juga perlu kemudian dihentikan. Karena kalau isu besar, misalkan kan isu besar 2 hal ya, Mas Brahmana. Yang pertama itu soal uranium dan nuklir, yang kedua adalah soal Hormuz. Kalau 2 itu saya kira saya menduga sebenarnya dalam 1 hari ke depan ini akan selesai untuk soal rantai pasok energinya di Selat Hormuz ya. Kemudian juga mereka juga akan menurunkan menurunkan kemudian daya tawar mereka untuk terkait dengan misalnya soal uranium dan nuklir ya. Nah ini saya kira penting buat kita garis bawahi. Di luar itu saya kira Iran punya tanggung jawab tanda kutip ya untuk bisa kemudian memastikan bahwa sekutu mereka ataupun proksi mereka di perbatasan Israel itu juga menjadi bagian yang harus dibicarakan. Saya kira tadi pernyataan dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Komunikasi Lebanon tegas bahwa mereka ingin diikutkan dalam pembahasan terkait dengan Lebanon ingin diikutkan dalam perundingan tersebut terkait dengan misalnya serangan Israel terhadap wilayah mereka. Walaupun misalnya katakanlah saya juga skeptis misalnya kalau Lebanon, misalnya nanti mungkin Bang Faisal bisa menjelaskan bagaimana kemudian rumitnya politik di Lebanon ya. Artinya memang buat saya itu juga menjadi salah satu kenapa kemudian bisa memberikan kewenangan tanda kutip ya, kewenangan untuk negosiasi di Iran ketimbang bisa mereka melakukan negosiasi langsung dengan Israel begitu, Mas Breman. Kalau kemungkinan pembahasan beberapa hari terakhir ini tidak menyinggung Lebanon, kemudian apakah kita bisa berharapnya hanya ketika nanti Israel dan Lebanon bertemu di Washington di hari Selasa?
Ya, ada dua tahapan ya. Tahapan pertama, tahapan besar. Tahapan besar tadi misalnya antara Iran dengan US. Kalau itu sudah selesai, tadi dua isu tadi besar, isu soal nuklir, pengalihan uranium, dan juga Strait Hormuz. Setelah itu baru mereka bicara yang lebih saya nyebut sebagai bagiannya proksi proksi masing-masing. Jadi katakanlah Israel pintar, dia tidak menyerang lagi Iran, tapi kemudian memfokuskan pada serangan terhadap proksi Iran yang ada di Lebanon. Artinya apa? Artinya kalaupun ini akan dibahas, kalau tanpa terpisah, saya kira akan jadi masalah baru di wilayah. Terutama misalnya begini, Israel akan punya legitimasi untuk menghabisi tanda kutip proksi Iran yang ada di Lebanon dan juga di Timur Tengah. Yang kedua adalah Israel juga akan punya kepentingan untuk bisa memaksakan kehendak mereka di wilayah-wilayah yang ada di yang dianggap kemudian memiliki sentimen negatif terhadap mereka. Saya kira situasi itu yang kemudian perlu dilihat oleh Iran. Karena Iran kalau ingin misalnya tetap dianggap sebagai tanda kutip misalnya war heroes dari beberapa negara yang ada di Timur Tengah atau minimal warga negara yang ada di Timur Tengah, maka dia bisa juga memastikan bahwa proses politik atau proses peperangan yang ada di perbatasan Israel itu juga perlu dihentikan. Minimal misalnya melibatkan Suriah dan juga Lebanon yang memang secara teritori mereka terlibat begitu, Mas Bambang. Baik, kita bicara soal Israel dan Lebanon, Mas Faisal, ini rencananya bakal ketemu di hari Selasa, mungkin di Washington gitu ya, antara kedua negara ini. Walaupun sudah menyetujui adanya negosiasi di hari Selasa, tapi tetap saja Israel bilang tetap dalam fire gitu ya, proses menuju ke perundingan tersebut. Anda melihatnya hari Selasa nanti ini bakal menjadikan sesuatu atau ya percuma orang selama ini sambil menunggu negosiasi aja masih saling serang gitu Hizbullah dan juga Israel. Ya, sama seperti pertemuan di Islamabad, Pakistan yang tidak menghasilkan kesepakatan. Saya kira perundingan antara Hizbullah dengan Israel, dalam hal ini wakili pemerintah Lebanon, itu juga tidak akan menemui kesepakatan karena sesuai kesepakatan gencatan senjata setelah perang Gaza November tahun lalu, itu yang diminta oleh Amerika maupun Israel adalah lucuti senjata Hizbullah. Nah, ini yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah Lebanon karena kita tahu kekuatan militer Hizbullah jauh lebih besar ketimbang kekuatan militer pemerintah Lebanon. Apalagi terjadi friksi di Lebanon itu sendiri karena ini kan negara sektarian. Jadi seperti Presiden Lebanon sekarang ini, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam itu meminta agar perundingan dilakukan langsung dengan Israel, tidak ikut ke frame kerangka kerja antara perundingan dengan Amerika dengan Iran. Nah, ini yang ditolak oleh Hizbullah. Dan tapi kalaupun misalkan terjadi perundingan langsung Selasa nanti di Washington, saya kira itu tidak akan menghasilkan apa-apa karena Israel tetap pada pendiriannya bahwa syarat dari perundingan adalah syarat dari gencatan senjata jangka panjang adalah Hizbullah harus dilucuti senjatanya. Ini yang tidak mungkin diterima oleh Hizbullah. Karena kalau tidak ada Hizbullah di selatan, Israel bisa masuk melakukan invasi jauh lebih luas, makin ke arah utara Lebanon. Nah, kemudian kalau tadi ya persyaratan dari Israel untuk melucuti senjata dari Hizbullah ini sepertinya tidak mungkin gitu ya untuk dilakukan. Saya ke Prof. Muradi lagi. Kemudian seperti apa nasib nanti antara Amerika Serikat dan Iran kalau soal Lebanon ini ya belum bisa bakal selesai gitu? Ya, ada dua situasi yang saya kira akan dihadapi oleh Iran ya. Saya fokus Iran dulu. Pertama, dia memang akan secara negara teritorial mereka minimal tidak menjadi sasaran target dari Israel dan juga ya Amerika dalam beberapa waktu. Artinya secara prinsipil mereka punya waktu untuk konsolidasi internal. Tapi yang kedua, tadi yang saya bilang kepemimpinan war heroes tadi itu kemudian menjadi tidak ada artinya buat Iran karena Iran sekarang ini semua menunggu sebenarnya, terlepas kemudian bahwa beberapa negara di Timur Tengah yang berbasis Muslim itu juga masih tidak terlalu nyaman dengan manuver Iran. Tapi poin pentingnya adalah ini yang kemudian perlu bahwa Iran harus menjadi bagian penting dari tanda kutip suaranya negara Islam sebenarnya. Karena itu kenapa Iran juga nggak boleh hanya fokus pada dua hal tadi. Hanya pada misalnya pada soal pengelolaan Strait Hormuz dan juga pengalihan uranium dan nuklir. Kalau hanya dua itu, maka orang akan bilang bahwa Iran ya mementingkan diri sendiri. Dia tidak lagi bisa mementingkan apa yang kemudian sebagai, saya kira gini ya Pak, mungkin nanti Bang Faisal bisa menjelaskan. Saya kira ini sesuatu yang kemudian harus mengubah geopolitik di Timur Tengah. Saya kira dengan perlawanan Iran itu mampu
membuka mata sekutu Amerika Serikat yang lain ya. Ada Pakistan, ada Perancis, ada Inggris dan sebagainya. Memang melihat ada ruang nih buat mereka untuk kemudian mencoba menjadi magnet baru. Sementara di negara-negara yang Timur Tengah sendiri juga berharap bahwa mungkin juga ada hal yang baru menarik ini, misalnya katakanlah bernegosiasi dengan Perancis, dengan Inggris, dengan Jerman dan sebagainya, ketimbang misalnya dengan Amerika Serikat yang memang pro Israel sekali begitu. Artinya memang satu yang kemudian saya kira hal baiknya misalnya banyak negara di Eropa kemudian membuka kedutaan besar Palestina. Saya kira sesuatu yang kemudian menjadi tanda kutip sekali lagi ini hikmah betul dari misalnya perang antara Israel dengan Iran. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini peluang buat Iran untuk bisa menjadi bagian penting dari war zero tadi. Menjadi yang kemudian rujukan bahwa negara-negara mereka mampu membuka ruang politik, geopolitik dan politik baru untuk bisa memberikan daya tawar negara-negara lain di luar Iran ya, yang berbasis musim populasi tadi, itu bisa kemudian sama-sama memiliki sesuatu yang baru yang memang buat mereka penting untuk bisa dilihat sebagai negara bangsa tadi. Artinya tidak lagi fokus pada Amerika Serikat, tapi juga ada yang lain. Nah, yang lain ini saya kira kita akan membuka ruang dalam diplomasi geopolitik itu kita bisa memilih. Artinya apa? Artinya sebenarnya situasi politik hari ini itu sudah menguntungkan Iran secara psikologis ya. Tapi kemudian apakah mau atau tidak Iran mengemas ini dalam bungkus besar atau hanya untuk politik negara bangsa mereka sendiri? Kalau bungkus besar saya kira yang diminta oleh Israel, diminta oleh Amerika Serikat saya kira harus ditolak. Kenapa? Karena Iran itu punya daya tawar yang jauh lebih besar. Minimal misalnya di penutupan Selat Hormuz itu jadi salah satu kendala rantai pasok dunia. Terutama untuk energi ya begitu. Jadi saya kira itu penting buat Iran untuk kemudian mempertimbangkan betul bahwa tidak hanya negara mereka yang diupayakan, tapi juga oleh secara umum yang memang menjadi banyak menunggu untuk kemudian dilakukan begitu. Mas. Oke, berikutnya saya ke Mas Faisal, menyambung dari pernyataan Prof. Muradi. Iran ini punya tujuan paling tidak dalam negosiasi ini soal penghapusan sanksi, pengembalian aset gitu ya. Ada juga mungkin tujuan tadi untuk menghentikan serangan di Lebanon. Tapi dengan tadi beberapa poin yang mungkin sampai sekarang kita belum tahu ujungnya kemana, bakal tercapai atau tidak. Apakah tadi bisa mengubah geopolitik di Timur Tengah? Apakah punya niat dan juga punya kemampuan tenaga untuk ke sana, Mas Faisal? Ya, saya kira perang ini sudah menunjukkan bahwa Iran dalam waktu sebulan itu sudah mampu menjadi negara superpower bareng Amerika, Rusia maupun Cina, karena dalam perang kali ini Iran meladeni dua negara superpower, Amerika Serikat negara adikuasa di dunia dan Israel negara adidaya di Timur Tengah. Dan juga Iran mampu menunjukkan kepada menjadi contoh bagus bagi negara-negara Muslim terutama bahwa ya jangan mau didikte Amerika kalau itu bukan untuk kepentingan nasional dari negara Muslim masing-masing. Jadi yang Iran ingin lakukan dalam perundingan ini adalah membela kepentingan nasional. Pertama, menghentikan agresi, itu bagian dari kepentingan nasional Iran. Dan juga ada minta jaminan tidak akan diserang lagi, itu bagian dari kepentingan nasional Iran. Kedua, meminta hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan sipil. Dan itu adalah bagian dari kepentingan nasional Iran karena teknologi nuklir ini digunakan Iran ya untuk kesehatan, untuk energi dan setiap negara ya berhak untuk melakukan itu demi kepentingan sipil. Nah, ini yang ingin dilakukan Iran, apalagi tuduhan-tuduhan dan propaganda negatif Amerika maupun Israel tentang Iran sedang mengembangkan senjata nuklir tidak pernah terbukti. Bahkan di awal perang, minggu pertama itu Direktur IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi itu meminta menegaskan bahwa selama ini tidak pernah ada bukti Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Jadi apa yang disampaikan Trump ataupun Netanyahu ya itu adalah tuduhan palsu dan mengada-ngada, dan Iran sudah menyatakan bahwa mereka datang ke perundingan di Islamabad bukan menjawab tawaran Amerika Serikat. Mereka datang karena menghormati niat baik Pakistan untuk ini seperti dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Mereka datang untuk menghormati niat baik Pakistan untuk menjadi penengah. Tapi Araghchi menegaskan Iran tidak lagi percaya kepada Amerika Serikat. Dan memang pernyataan Araghchi ini yang memang pantas, yang memang benar, karena kan Amerika selalu berkhianat terhadap perjanjian yang sedang dilakukan, terhadap kesepakatan yang sedang dilakukan. Tahun lalu juga ketika sedang perundingan soal nuklir, tiba-tiba Israel nyerang. Tahun ini ketika perundingan sedang program nuklir Iran mau berunding, tapi ternyata Amerika mengkhianati lagi. Jadi saya kira 10 tuntutan yang disampaikan Iran itu adalah bentuk Iran memperjuangkan, pertama memperjuangkan kepentingan nasionalnya,
dan juga kepentingan Palestina. Karena dalam hal ini Iran harus menjaga milisi-milisi anti-Zionis itu. Makanya salah satu permintaan mereka adalah hentikan semua agresi bukan hanya buat Iran, tapi juga untuk Lebanon karena di situ ada Hizbullah. Hizbullah juga ini adalah kelompok pejuang nasionalis. Di Palestina juga ada Hamas maupun Jihad Islam. Di Irak ada koalisi milisi Syiah dan di Al-Husyun. Ini kan proksi-proksi Iran ini semua kan anti-Zionis dan pro-Palestina. Jadi apa yang dilakukan Iran dengan 10 tuntutan adalah untuk kepentingan nasionalnya dan juga untuk kepentingan Palestina itu sendiri. Oke, hambatan yang ada di dialog antara kedua negara ini selain insistensi dari masing-masing pihak gitu ya, tapi juga ada ketidakpercayaan di sana yang besar dari Iran ke Amerika Serikat. Tapi kemudian ke depannya kalau misalnya dari kedua faktor ini, insistensi maupun juga ketidakpercayaan ini belum bisa terpecahkan solusinya apa, kemudian ke depannya bagaimana ini Amerika Serikat dan juga Iran. Kita akan bahas usai jeda berikut. Prof. Muradi dan juga Mas Faisal tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi dan pengamat Timur Tengah Faisal Asgaf. Saya ke Prof. Muradi lagi, Prof. Untuk kendala ataupun hambatan antara Amerika Serikat dan Iran dalam negosiasi ini tentunya insistensi masing-masing, mereka punya stance masing-masing yang mungkin sulit untuk dipenuhi, tapi juga tadi krisis kepercayaan yang juga kemudian menjadi faktor menghambat negosiasi ini. Nah, ketika krisis kepercayaan ini menjadi salah satu penghambat, apakah goodwill dari Amerika Serikat yang menjadi kunci satu-satunya agar mereka bisa mencapai kesepakatan? Yang paling utama sebenarnya kondisi politik domestik ya. Yang saya kira buat Trump berat untuk bisa melanjutkan perang ini sampai berlarut. Dalam konteks perang berlarut kan memang itu cost-nya besar, kemudian juga apalagi upaya untuk melakukan serangan darat juga kecil dengan berbagai handicap yang dimiliki oleh Amerika dan juga Israel ya. Yang kedua saya kira ini penting juga misalnya mencoba untuk meluluhkan dengan pendekatan yang sifatnya agak lebih keras ya, misalnya katakanlah kalau di NATO kan secara normal, secara organisasi tidak meninggalkan Amerika Serikat, tapi dia hanya membiarkan, mendiamkan, tapi tidak meninggalkan. Jadi langkah Prancis, Inggris, kemudian juga Jerman untuk membentuk misalnya 35 negara untuk menegosiasikan dengan Iran langsung, saya kira itu menjadi salah satu opsi, di mana kemudian posisi Israel, Amerika ditinggalkan. Nah, untuk khusus Israel, saya kira penting buat kita untuk kemudian melihat bahwa solidaritas OKI ya, Organisasi Konferensi Islam juga jadi penting. Sampai hari ini saya kira kenapa saya bilang Iran itu menjadi war hero, karena itu yang kemudian bisa membalikan keadaan kembali bahwa negara Islam ini harus bareng-bareng untuk minimal dua hal. Yang pertama mendorong hegemoni kekuatan Amerika di Timur Tengah. Yang kedua adalah mendorong misalnya Palestina yang jadi negara yang sifatnya lebih bulat ya. Bulatnya memang tidak lagi ada perdebatan, karena sebenarnya perdebatan penolakan itu kan lebih kepada soal Israel yang jauh lebih keras untuk menolak two state solution tadi gitu. Nah, yang kedua, ini penting saya kira juga dilihat oleh kita semua bahwa positioning Iran itu sampai hari ini kalau kita lihat di respon dari negara-negara Timur Tengah itu kan deeskalasi. Hampir tidak ada respon yang sifatnya kemudian mau provokasi Amerika Serikat untuk menyerang Iran dan seterusnya. Artinya apa sebenarnya? Ini situasi yang harus dijaga bahwa secara prinsipil Amerika Serikat udah nggak punya beban, nggak punya kekuatan untuk bisa melanjutkan ini dalam konteks yang jauh lebih panjang. Saya kira kalau perang ini panjang, yang rugi itu bukan Iran ya, yang rugi bukan Lebanon dan Hizbullah. Yang pastinya rugi ada teman-teman, ada Israel dan juga Amerika Serikat dalam cost, dalam personal dan sebagainya. Apalagi situasi ini tidak didukung juga oleh parlemen untuk penguayaan pendanaan perang. Karena jangan lupa Mas, kalau misalnya katakanlah kita berasumsi ya, skenario kita dari sampai hari ini sampai bulan Desember, November, Desember mereka sudah Natal dan sebagainya, biasanya akan ada pelunakan penyerangan ya. Dalam waktu 6-8 bulan ini, kalau ini terus kemudian di-delay, maka mereka akan kehabisan energi juga. Bisa cost dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya kalaupun kata misalnya mereka yakin bahwa parlemen akan mengetuk palu untuk pendanaan perang dengan Iran, maka dia harus menunggu 6-8 bulan. Kalau itu dilakukan, saya kira habis-habisan untuk Amerika Serikat.
Artinya apa? Artinya Iran harus bisa membaca itu sebagai peluang untuk kemudian mendesakkan Amerika Serikat dan Iran dan Israel untuk kemudian menerima apa yang diminta oleh oleh Iran. Tadi artinya memang gini. Selain tadi yang sampaikan Bang Faisal ya soal kepentingan nasional, juga jangan lupa sekali lagi saya bilang ini adalah Iran sudah menjadi simbol perlawanan tanda kutip pada negara Islam ya untuk kemudian terhadap hegemoni Amerika Serikat. Itu yang harus kemudian dijaga. Salah satu isu yang kemudian harus dijaga adalah ya tadi Palestina dan seterusnya kemudian menjadi isu yang nggak boleh lepas dari tuntutan Iran terkait dengan negosiasi dengan Amerika maupun dengan Israel gitu, Bang. Oke, ini tekanan dari dalam negeri, politik dan juga ekonomi, tekanan dari luar negeri juga kemudian membuat Amerika Serikat ini mau nggak mau harusnya sih bisa terdesak untuk bisa mengakhiri perang, tapi di sisi lain ini Israel loh yang kayaknya selama ini selalu membuat onar di tengah upaya negosiasi gitu loh. Saya ke Mas Faisal, Amerika Serikat ini sebenarnya punya nggak sih kekuatan untuk bisa mengendalikan sekutunya nih Israel untuk ayo dong sama-sama kita mencapai tujuan bersama, jangan di tengah-tengah kemudian dikacaukan gitu. Ya, terkait bagaimana Trump dengan Israel ini hubungannya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, Trump itu adalah, buat saya, Trump itu adalah presiden Amerika paling berjasa kedua bagi Israel setelah Harry Truman. Harry Truman butuh 11 menit saja untuk memberikan pengakuan terhadap berdirinya Israel setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948. Jadi Amerika menjadi negara pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nah, yang kemudian, yang kedua, terus juga Trump ini berjasa pertama pada 6 Desember 2017. Trump menjadi presiden Amerika pertama yang memberikan pengakuan terhadap Yerusalem Barat maupun Timur yang sebagai ibu kota Israel. Ini sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku di Israel, yaitu Hukum Dasar Yerusalem yang disahkan Knesset atau Parlemen Israel pada 1980. Dan apa yang dilakukan Trump ini sebenarnya melaksanakan amanah dari undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat. Nah, inilah bedanya Amerika dengan negara-negara Muslim lainnya, terutama Indonesia. Ketika memberikan dukungan terhadap Palestina seperti Indonesia, kita tidak punya dasar undang-undang, hanya mengandalkan pembukaan UUD 1945 yang masih luas, tidak ada aturan turunannya. Sedangkan Amerika ketika membela Israel dia punya hukumnya, yaitu Jerusalem Embassy Act, ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada 1995. Undang-undang Jerusalem Embassy Act ini itu mewajibkan siapapun presiden Amerika yang menjabat saat itu untuk memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, itulah bentuk pengakuannya. Dan itu dilakukan Trump 14 Mei 2018 setelah pengakuan 6 Desember 2017. Nah, dalam undang-undang itu ada klausul tambahan. Kalau dianggap sensitif dan bisa memicu perang agama, perang antara dengan Muslim, semacam perang salib gitu, itu bisa ditunda per 6 bulan. Jadi 6 bulan terus dievaluasi lagi apakah bisa, kalau tidak bisa 6 bulan. Nah, Trump inilah yang menjadi presiden Amerika pertama yang mengakui Yerusalem Barat maupun Timur sebagai ibu kota Israel. Nah, ini tentu saja menguburkan harapan solusi dua negara yang seperti didorong oleh komunitas internasional. Yang kedua, apa yang sedang dilakukan Trump ini adalah jasa untuk bagaimana menghabisi Iran sebagai kepala proksi yang selama ini mendanai, mempersenjatai, dan melatih milisi-milisi anti-Zionis yang merupakan kelompok penjuang di negara masing-masing. Hamas dengan Jihad Islam, terus juga Hizbullah dan Lebanon. Jadi inilah yang ingin dilakukan oleh Trump, jasa kedua yang sedang dilakukan, yakni bagaimana menumbangkan rezim mullah yang anti-Zionis, yang tidak mau mengakui eksistensi Israel dan bahkan bersumpah ingin menghancurkan Israel. Nah, ini yang sedang dilakukan, dan saya kira yang sedang dilakukan oleh Amerika, Trump dalam hal ini adalah sebuah misi yang sudah terbukti tidak berhasil. Nah, kemudian yang ketiga yang belum dilakukan yaitu bagaimana menghabisi semua kelompok pejuang Palestina terutama di jalur Gaza, Hamas, Jihad Islam, dan milisi lainnya. Nah, inilah yang ingin dilakukan melalui Dewan Perdamaian, dan salah satu organnya adalah pasukan stabilisasi internasional yang rencananya akan dikirim ke Gaza dengan mandat untuk melucuti senjata Hamas dan menghabisi semua kelompok pejuang Palestina di jalur Gaza. Oke, baik. Kita kembali ke fokus soal perundingan Amerika Serikat dan juga Iran ke Prof. Muradi. Ya. Walaupun sudah diakhiri sementara gitu ya, mungkin ada kesepakatan di sana kita belum tahu, tapi di sisi lain juga pernyataan dari masing-masing negara ini masih sangat tajam, masih sangat memicu memantik api gitulah. Apalagi soal Amerika Serikat, Trump yang bilang kalau kesepakatan tidak tercapai, ini mereka akan buka Selat Hormuz dengan cara apapun, dengan atau tanpa kesepakatan. Dan
Kalau misalnya Anda melihat kemudian omongan Trump yang seperti ini, kita lihat juga histori dari pembicaraan Trump yang mungkin seringkali ngaco gitu ya, tidak terbukti kebenarannya, suka mencela-mencela. Ini ke depannya kalau tidak terjadi kesepakatan, betulkah Amerika Serikat nekat mau buka Selat Hormuz juga? Ya, pertanyaan sederhana begini. Dengan cara apa dia akan buka Selat Hormuz itu? Karena apa? Karena kepentingannya saya kira jauh lebih strategis. Misalnya kemudian Iran akan mengalihkan negosiasi dengan 35 negara yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis. Saya kira itu Iran akan jauh lebih punya daya tawar lebih ketimbang misalnya dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yang kedua, pasukan yang kemudian dikirim itu jauh lebih sedikit dibanding misalnya mereka waktu menangkap Osama bin Laden di Pakistan. Jadi kalaupun kemudian misalnya mereka melakukan itu, ya pasti bentuknya bukan serangan yang sifatnya meluas ya, tapi mungkin akan berbasis pada pendekatan sifatnya kemudian teknologi. Nah, kalau kondisi seperti itu saya kira ini juga nggak mudah. Jadi saya sih merasa bahwa ketika posisi Amerika Serikat Trump ngomong seperti itu, ya dia tidak dalam posisi yang informasi yang valid gitu ya. Berapa kali misalnya saya mencatat ada 6 kali berubah-ubah pernyataan Trump dari pertama sampai kemudian yang 6 kali. Dan mungkin saya kira ini yang ke-7 kali. Saya meyakini betul bahwa dia tidak menghitung betul, tidak mendiskusikan betul dengan kepala staf angkatan bersenjata mereka. Kemudian juga saya yakin betul misalnya tidak di-brief oleh CIA sendiri. Karena situasi politik yang dihadapi oleh Trump hari ini jauh lebih complicated. Artinya memang semua anggota jenderal elit yang ada di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat juga betul-betul tanda kutip ya jengkel betul dengan manuver. Karena makan begini, satu yang kemudian berbeda antara serangan Amerika Serikat ke Iran dengan serangan sebelumnya di negara-negara di Irak, Libya dan sebagainya adalah pada proses tahapan pemetaan yang kemudian itu tidak dilakukan secara komprehensif. Kalau misalnya kita melihat misalnya apakah kemudian mereka paham betul misalnya posisi titik presiden dan sebagainya, itu kan mudah, itu lebih mudah dengan misalnya membaca dengan teknologi militer yang mereka punya. Tapi bahwa kemudian seberapa penting misalnya serangan tersebut adalah pengalihan dari menurunkan rejim Iran ke menjadi isu soal Hormuz, saya kira ada pergeseran yang sangat signifikan, Mas. Kalau melihat bahwa katakanlah begini, kenapa kemudian mereka membatalkan serangan darat? Atau tidak menjadi opsi selain masalah-masalah yang kemudian problem yang ada di internal mereka begitu. Karena secara real mereka tidak punya satu kekuatan apapun yang bisa menjatuhkan itu. Jadi dan itu terlalu mahal kalau kemudian dilakukan. Yang kedua, situasi Selat Hormuz itu kan juga menjadi salah satu yang kemudian orang berpikir 2 kali. Kenapa negara sekelas Prancis, Inggris dan juga Jerman dan negara Eropa plus kemudian sekian puluh negara itu ingin bareng-barang bernegosiasi dengan Iran soal pembukaan Selat Hormuz adalah karena apa? Karena mereka sadar betul bahwa ini tidak mudah untuk bisa dilakukan. Artinya apa? Artinya saya sampai mungkin katakanlah misalnya sampai nanti tanggal 22 April bahkan kemudian sampai akhir sampai minggu 3 bulan ke depan situasi ini nggak akan berubah kalau masing-masing negara tidak membuka diri. Artinya apa? Kuncinya tetap di Amerika Serikat. Kalau mereka mengakui 2 hal tadi yang diingin oleh dari 10 tuntutan ya, itu diokekan oleh Iran oleh Amerika Serikat, maka kemudian juga Iran juga bisa memastikan bahwa isu soal Palestina tetap ada. Saya kira itu akan menjadi isu penting yang menarik untuk bisa kemudian menekan Iran, terutama misalnya berkaitan soal Amerika Serikat itu sekarang ditinggal sendirian. Itu yang saya kira penting. Dalam kondisi dalam negeri pun tadi disampaikan oleh Bang Faisal, dalam negeri Amerika Serikat itu sampai hari ini kelompok konservatif yang pendukung kuat Trump juga kan kemudian berubah arah. Kenapa? Karena isunya nggak menarik untuk kemudian kondisi mereka di dalam negeri. Dari $2 per galon sekarang menjadi 8, bahkan sudah hampir mencapai $9 per galon BBM ya. Itu buat teman-teman saya yang tinggal di sana itu berat sekali. Ya. Apalagi isunya kemudian menjadi penting. Kenapa? Karena kalau itu tidak segera diselesaikan, maka situasi di Amerika Serikat jauh lebih chaos dibanding yang ada di beberapa negara yang punya masalah peperangan dengan negara lain begitu. Ya, lagi-lagi soal tekanan yang luar biasa yang dimiliki Amerika Serikat, mereka terbatas dalam segi macam-macam gitu ya. Mereka mau
tadi buka Selat Hormuz dengan cara apa, nurunin pasukan darat juga bagaimana, kemudian terakhir dia juga mau bilang akan mengancam penghancuran total di Iran. Saya nanti akan tanyakan ke Mas Faisal soal ini, tapi ditahan dulu Prof. Muradi juga Mas Faisal. Kami akan kembali saja berikut.